Samha itu artinya ringan, rileks. Ya, seorang muslim walaupun dia diajar, dididik untuk punya akidah yang kuat, ya punya akidah yang kokoh, ibadah yang rajin, tapi ya semestinya pribadinya juga pribadi yang, ya kalau orang sekarang bilang yang humble gitu ya, elegan, yang ringan, senyum, ya nggak manyun terus, tidak ya. Ya makanya kalau orang Arab tuh ada orang suka dikasih nama apa? Basim, basam, apa artinya? Ya murah senyum. Ya makanya biar tahu juga maknanya. Jangan bapaknya udah capek-capek ngasih nama basam, dia manyun terus gitu ya, merengut terus. Namanya basam tapi merengut terus, ya, nggak sesuai. Ya, basam ternyata gampang senyum dan seterusnya. Dan memang itu ajaran dalam syariat. Ya, kita diperintahkan untuk senyum ringan dan seterusnya. Ya, jadi sebuah gambaran yang sesungguhnya sedikit banyak memberikan gambaran dari ajaran ini. Ya, yang kadang-kadang sering dibenturkan. Ya, kadang-kadang orang pemahamannya kalau dia orang yang taat ibadah, yang rajin ibadah, yang komitmen, yang bertakwa, kayaknya jauh dari apa yang namanya hiburan, yang namanya dari rileks, diajak ke sana kemari, mungkin dia nggak mau, dia mau khusus saja. Semestinya tidak. Ya, Rasulullah SAW, ya kita tahu ya bagaimana beliau juga bercanda, bagaimana beliau juga memberikan ruang, ya terkenal juga di masa Rasulullah, ya sahabat-sahabat yang dari Habasyah, ya kalau sewaktu-waktu suka apa bermain-main di depan halaman Masjid Nabawi, ya datang Umar bin Khattab mau melarang, ya kata Rasulullah, da'huma ya Umar, fa innahum bani arfidah. Mereka itu Bani Arfidah. Bani Arfidah itu dikatakan suku di negeri Habasyah yang memang tradisinya, yang namanya orang Afrika tahu sendiri kan, suka nari-nari gitu ya. Dipahami oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah ngajak Aisyah, kamu mau nonton nggak? Mau nonton nggak, wahai Aisyah? Mau lihat nggak mereka? Ya sampai digambarkan ya Aisyah sampai apa? Melihat ya meletakkan dagunya di pundak Rasulullah SAW. Jadi ada sisi romantisnya. Ya begitu, kali-kali ngajak istri nonton apa, taruh asmi muda, pegel amat lama-lama ya. Jangan lama-lama gitu ya. Sampai Rasulullah tanya, sudah belum? Kata Aisyah belum. Sudah belum? Belum. Sampai Aisyah bilang akhirnya sudah. Gitu ya. Artinya ya sebuah gambaran ya bagaimana sosok kehidupan Rasulullah SAW yang sedemikian rupa, ya, yang sedemikian rupa kesungguhannya, jihadnya dan seterusnya. Ya, juga tentu tidak melupakan ya aspek-aspek yang ringan, rileks dan semacamnya. Ya, dan ini seharusnya juga menjadi gambaran dari pengamalan ya dan juga pemahaman dalam syariat, khususnya ketika momen-momen itu ada. Ya, termasuk diantaranya momen akhir tahun seperti ini ya, momen misalnya suasana banyak liburan, apalagi anak-anak kita ya sebagian besar biasanya libur ya. Nah, jangan sampai orang tua tidak memahami masalah itu. Ya, orang tua bawaannya sibuk aja. Ya, tahu harus nauin bahwa anak-anak liburan, paling tidak ya gimana caranya gitu ya agar sedikit banyak ada waktu untuk keluarga. Ya, ya. Dan ya tinggal kita carilah ya. Tinggal kita cari suasana atau cara apa yang paling cocok, yang paling sesuai, yang paling memungkinkan ya. Tidak perlu harus sama dengan orang lain atau tetangga kita. Kita tanya tetangga kita, ya dari mana liburan? Dari Bali. Langsung kita kepikiran, oh ke Bali nih ya. Ya lihat kantong, lihat rekening jauh kayaknya. Tapi jangan berarti kemudian ya kita lalu sudah ya nggak ada ya ruang untuk itu. Bisa kita cari. Ya suasana-suasana yang rileks, apakah mungkin di rumah ya di sekitar kita ya. Ya itu bisa sangat mudah, apalagi kalau anak-anaknya masih kecil gitu ya. Nah ajak aja naik kereta KRL muter-muter juga senang tuh biasanya. Yang penting ada suasana hiburannya, ada rileksnya dan seterusnya. Ya karena itu juga ya bagian yang ya insya Allah ya memberikan kebaikan. Ya, apalagi kalau kita niatkan untuk
ya membahagiakan anak-anak, membahagiakan keluarga, memberi waktu untuk mereka. Ya, jangan dikira bahwa itu tidak memiliki nilai. Ya, kita merasa bahwa kalau berjuang ya berarti harus berjuang, ninggalin keluarga. Iya, memang ada saat-saat seperti itu. Tapi juga tentu harus kita pertimbangkan dan kita perhatikan ya kebutuhan mereka, kasih sayang mereka, apalagi di momen-momen seperti ini. Tinggal tentu saja kita atur ya, kita ukur sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting kalau ada kesadaran dan ada kemauan, tinggal kita cari ya pelaksanaannya yang paling mungkin, paling tepat. Dan kadang-kadang juga permasalahannya nggak selalu harus dalam bentuk fasilitas yang yang mewah ya, tapi kepedulian, perhatian ya, kemudian ketulusan terhadap keluarga agar kita sama-sama merasakan kehangatan dalam kehidupan berkeluarga. Kalaupun akhirnya para hadirin sekalian kita misalnya memutuskan untuk melakukan safar, perjalanan, ya tidak mengapa ya kalau memang hal tersebut memungkinkan. Tinggal tentu kita harus memperhatikan masalah-masalah yang sangat penting ya dalam bab-bab ini ya. Sekaligus misalnya liburan atau safar itu bisa kita jadikan sarana untuk ya menghangatkan kehidupan keluarga begitu ya, atau juga menjadi sarana pendidikan ya buat keluarga kita ya, bagaimana kita adab dalam safar, adab dalam perjalanan dan seterusnya. Bagaimana kemudian dalam perjalanan kita tetap ya melaksanakan ketaatan ibadah ya, bisa insya Allah kita cari ya solusi-solusi atau cara-cara yang dapat menggabungkan nilai-nilai kebaikan dari berbagai aspek ya. Nah, cuma juga memang satu hal yang kadang-kadang harus kita perhatikan adalah bahwa ya ketika mencari hiburan atau berlibur ya jangan juga kebalikannya. Ya jangan sampai mengorbankan perkara-perkara yang lain. Ya jangan sampai atas nama ingin menyenangkan keluarga, ingin mengajak anak-anak dan lain sebagainya, ya kita melakukan hal-hal yang kemungkinan dapat menimbulkan mudarat. Ya, misalnya tadi kalau kita tidak mampu lalu kita paksakan, ya, maka kemudian akhirnya membebani ekonomi keluarga. Ya, atau bahkan ada yang karena pengen gengsi lalu dia pinjol, lalu dia apa? Ya, itu terus akan memberatkan. Ya, enak jalan-jalannya, pulangnya mikir, ya, pulangnya susah. Ya, maka tidak perlu harus memberatkan. Ya. Perkara lain juga yang penting, ya, jangan sampai atas nama liburan, atas nama hiburan seseorang meninggalkan kewajiban. Ya, baik kewajiban kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau kewajiban kepada ya sama manusia. Ya, kewajiban pada Allah. Kadang banyak orang atas nama liburan yang meninggalkan sholat, ya, tidak peduli dalam pelaksanaan ibadah. Ya, ini juga harus diwaspadai. Ya, tidak ada alasan, apalagi orang laki, untuk meninggalkan sholat walau di tengah perjalanan. Ya, dan kita sudah sering diajarkan bagaimana kita mengambil rukhsah, apakah qasar, apakah jamak jika perjalanan kita sudah mencapai syarat-syarat tertentu. Manfaatkan dan gunakan itu. Tapi jangan kemudian kita jadikan alasan untuk tidak sholat atau meninggalkan kewajiban. Kebalikannya juga, ya, sudah meninggalkan kewajiban malah melakukan kemunkaran. Ya, itu juga yang harus kita waspadai. Ya, liburan dan hiburan seringkali bagi sebagian orang ya, justru jadi alibi dan alasan untuk merasa ringan melakukan kemaksiatan dan kemunkaran. Ya, entah naudzubillah berzina, minuman keras dan lain sebagainya. Ya, ini juga bukan alasan bagi seseorang untuk melakukan kemunkaran. Sebab di sebagian orang itu hiburan dan liburan ya identik dengan itu. Tapi seorang muslim tidak. Insya Allah dia masih akan mendapatkan suasana hiburan dan liburan itu dengan ya, nilai-nilai syariat dan adab-adab yang dapat kita laksanakan. Termasuk juga ya, jangan sampai atas nama liburan dan hiburan kita meninggalkan kewajiban kita kepada sesama manusia. Ya, ada orang punya urusan yang penting sama kita, lalu dengan ringan aja kita bilang, oh nggak bisa seminggu ini. Padahal bisa jadi itu merupakan kewajiban kita. Ya, itu juga harus dipertimbangkan. Makanya kalaupun akhirnya orang mau melakukan perjalanan, ya perhatikan hak-hak orang. Ya, misalnya katakan dia harus memberikan gaji pada hari ini. Ya,
Tapi dia merasa ringan tinggalkan hal tersebut lalu dia pergi. Orang itu nunggu selama seminggu. Mungkin bagi dia gampang, tapi bagi orang itu bermasalah. Ya, maka atau ada janji yang sangat penting yang sudah disepakati dan seterusnya dan seterusnya. Ya, maka perhatikan juga hak-hak orang lain agar jangan sampai ya kita mengisi kesenangan dan kebahagiaan kita ada orang yang kemudian merasa rugi, merasa menderita atau tidak mendapatkan hak-haknya. Nah, itu juga satu hal yang patut diwaspadai. Terakhir, satu hal lagi yang patut kita waspadai dari hiburan dan liburan, ya tentu ini memang harus kita pertimbangkan, ya, di mana di zaman yang cukup berat, cukup sulit seperti ini, ya banyak sekali orang yang sangat membutuhkan bantuan dan lain sebagainya. Ya, jangan sampai kemudian kita terkesan berlebih-lebihan, menghambur-hamburkan uang. Ya, sementara tidak ada bagian yang kita sisihkan untuk berbagi, membantu saudara kita. Nah, itu satu hal yang juga patut kita pertimbangkan. Kadang ya disadari atau tidak ada ya, suasana dan kondisi kita begitu ringan mengeluarkan uang sedemikian banyaknya atas nama hiburan dan liburan tadi, ya berjuta-juta, berpuluh-puluh juta, ya bisa jadi begitu. Sementara berapakah yang kita keluarkan untuk sedekah saudara kita yang sangat membutuhkan? Bisa jadi dia adalah kerabat kita, saudara kita, teman kita, tetangga kita. Atau juga banyak kaum muslimin seperti sekarang di Palestina dan seterusnya. Itu pun juga hendaknya harus menjadi bagian dari pertimbangan kita. Ya, artinya ya bukan berarti kita nggak boleh, tapi hendaknya kita juga perhitungkan ya bagian-bagian di mana banyak orang yang jangankan berbicara hiburan dan liburan. Ya, mereka untuk makan hari itu, untuk kebutuhan dasar bisa jadi sangat sulit. Maka itu pun hendaknya juga harus menjadi perhatian dan pertimbangan kita. Ala kulli hal, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya pelajaran ini sekali lagi mengajarkan kita untuk memiliki sikap berimbang, tawazun, ya bukan berarti kita kemudian terus ya dalam ibadah ketaatan lalu kita tidak peduli dengan kebutuhan-kebutuhan manusiawi dan fitrah kita, tapi juga jangan sampai atas nama kita memenuhi ya kesenangan hiburan tadi kita lalu melanggar ajaran dan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih demikian ya pelajaran kita siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang terus berada di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, ya hidup terus dalam ajaran Islam, dan mudah-mudahan kita diberikan husnul khatimah, mati membawa iman dan Islam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.